Ya. Selamat siang Pak, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membawakan materi dengan judul Direct Digital Frequency Synthesis. Di sini saya Cita Sinaga. Saya Leliki Abrianto. Nah, di sini kami akan menjelaskan apa itu DDFS. DDFS atau Direct Digital Frequency Synthesis ini merupakan skema yang menggunakan digital circuit dan juga DAC untuk menghasilkan waveform analog. Nah, biasanya gelombang yang dihasilkan adalah gelombang sinusoidal yang dapat diatur dari single fixed clock. Nah, dalam hal ini DAC merupakan digital to analog converter. Data dari waveform yang pertama kali dihasilkan itu masih berbentuk format digital, dan kemudian data tersebut dikonversi ke format analog dengan menggunakan DAC tersebut dan juga low pass filter. Nah, mengapa kita menggunakan DDFS ini? Operasi pada DDFS ini dapat melakukan perpindahan yang sangat cepat antara frekuensi outputnya, dan dengan operasi tersebut, dengan DDFS ini menghasilkan resolusi frekuensi yang sangat baik, dan juga dengan menggunakan DDFS ini daya yang digunakan hanyalah sedikit. Next. Nah, selanjutnya dalam skema DDFS kita dapat melihat bahwa DDFS bisa menghasilkan berbagai bentuk sinyal gelombang atau waveform. Nah, pada bagian ini kami akan menjelaskan 3 jenis pada desain dan implementasi dari DDFS ini. Nah, yang pertama itu adalah direct synthesis of a digital waveform. Nah, pada bagian ini untuk mensintesis bentuk gelombang digital, skema DDFS memerlukan register yang dikenal sebagai register fase, akumulator fase, dan juga adder. Nah, pada bagian ini pada digital dari synthesis of digital waveform ini merupakan dan akan menghasilkan gelombang persegi seperti yang ada di gambar ini dengan amplitudo yang konstan. Nah, jika pencarian gelombang atau sinyal dilakukan, maka sebelum fase register ini terdapat akumulator fase yang akan menghitung fase atau sudut alamat atau address untuk gelombang tersebut, dan juga akan menampilkan nilai digital yang sesuai dengan yang telah diterima. Kemudian nilai digital tersebut, angka tersebut akan dikonversikan ke dalam nilai analog. Untuk menghasilkan frekuensi yang tetap dan konstan, maka akan ditambahkan akumulator fase dengan setiap siklus clocknya. Selanjutnya kita lihat bahwasannya output dari rangkaian adalah MSB dari register, dan seperti yang kita ketahui MSB merupakan most significant bit, dan ini adalah gelombang persegi sesuai gambar ini dengan frekuensi yang ditentukan dan siklus kerja mendekati 50%. Inputnya adalah beberapa sinyal yang mengontrol frekuensi sinyal output, dan juga nilai input itu akan ditambahkan ke register fase pada setiap clock cycle-nya. Selanjutnya, yang kedua adalah direct synthesis of an unmodulated analog waveform. Nah, pada bagian ini biasanya sinyal yang dihasilkan merupakan gelombang sinusoidal seperti gambar yang ada di bawah ini. Nah, di sini kita dapat melihat dapat menghasilkan bentuk gelombang analog yang tidak termodulasi dengan menggunakan fase ke titik amplitudo digital, dan kemudian mengubah nilainya menjadi format analog dengan DAC. Nah, kita bisa melihat pertama dari diagram ini pada fase register. Nah, dalam hal ini kita dapat sesuai dengan paragraf yang pertama itu. Lalu kemudian pada bagian fase to amplitude lookup table dilakukan pemetaan seperti ini, memetakan fase ke titik amplitudo digital, dan kemudian mengubah nilainya itu menjadi format dari digital ke analog melalui si DAC. Nah, ini untuk fungsi atau peran dari DAC, yang kemudian pada dari DAC akan langsung ke low pass filter. Nah, untuk peran dari low pass filter pada bagian ini untuk menghilangkan sinyal frekuensi yang tidak diinginkan.
Nah, DAC mengubah nilai amplitudo digital tersebut menjadi nilai analog, dan virtual low pass-nya ini akan menghilangkan sinyal frekuensi tinggi yang tidak diinginkan seperti tertulis di sini. Yang kemudian bentuk gelombang analog ditentukan oleh nilai yang dimuat ke tabel pencarian atau tabelnya, dan dengan demikian skema DDFS-nya dapat menghasilkan semua jenis bentuk gelombang analog. Nah, bentuk gelombang sinusoidal yang paling biasanya digunakan atau didapatkan dari sebagian besar aplikasi. Selanjutnya, yang ketiga adalah direct synthesis of modulated analog waveform. Nah, kalau pada bagian ini, kalau kita bahasa Indonesia kan ini merupakan bentuk gelombang yang termodulasi, beda dengan yang sebelumnya itu tidak termodulasi. Nah, maksudnya apa termodulasi? Ini proses perubahan suatu gelombang periode sehingga sinyal mampu membawa informasi, membawa suatu informasi. Nah, di sini biasanya di mana fase, frekuensi, dan juga amplitudo dari sinyal output itu sudah dapat dikontrol oleh sinyal lain. Nah, di sini kita dapat melihat penjelasannya bahwasanya DDFS biasanya secara luas digunakan dalam aplikasi komunikasi. Sistem komunikasi ini tipikalnya terlibat dari dua jenis sinyal. Yang pertama, sinyal pesan dengan frekuensi rendah, itu biasanya seperti sinyal audio, dan juga sinyal pembawa dengan frekuensi tinggi untuk menyampaikan pesan seperti sinyal sinusoidal frekuensi radio. Nah, dalam hal ini modulasi merupakan proses untuk memodifikasi sinyal pembawa itu sesuai dengan sinyal pesannya. Sinyal pembawa biasanya berbentuk gelombang sinusoidal, dan pesan dapat digunakan untuk menyesuaikan amplitudo, frekuensi, fase, atau kombinasi dari semuanya. Di mana sistem ini dapat, dan melalui sistem DDFS ini dapat menggabungkan skema modulasi yang diinginkan itu dengan memasukkan penambah atau penggandanya dari tambahan jalurnya. Selanjutnya itu adalah di DDFS IP Core Development. Dalam melakukan development terhadap di DDFS ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, dalam pengembangan DDFS IP Core ini menggunakan Avalon Interface, yang dimana Avalon Interface ini dapat menambahkan sirkuit pembungkus untuk akselerator fractal set model block dan membuat komponen SOPC. Ini mencakup antar muka Avalon MM-Slave untuk memberi interaksi dengan host, antar muka input clock untuk sistem clock, dan antar muka saluran untuk sinyal keluaran sirkuit DDFS. Selain Avalon Interface, pada DDFS IP Core Development ini menggunakan register map. Prosesor Nios 2 mengonfigurasi sirkuit DDFS dengan menentukan nilai dari 4 parameter utama, yaitu FCCW, OCW, PHK, dan INV, dan dengan memuat data ke tabel pencarian bila diperlukan. Sirkuit pembungkus berisi 4 register untuk menyimpan nilai, yang dimana keempat register tadi adalah 4 parameter yang sudah dijelaskan. Karena keluar sirkuit DDFS terlalu cepat untuk ditangani oleh prosesor, ia tidak terhubung ke antar muka Avalon MM sehingga tidak diperlukan operasi baca. Dan untuk pengalamatan penulisan itu dari data ke CPU. Yang pertama offset 0, yang dimana membawa 24 bit dengan frekuensi control word. Yang kedua offset 1 dengan membawa panjang bit 26 dengan frekuensi control word juga. Yang kedua offset 2 dengan panjang bit juga 26 dengan membawa offset word. Yang ketiga ada offset ketiga dengan panjang bitnya adalah 16 dengan amplitude modulation envelope. Yang terakhir ada offset ke 256 sampai ke 511 dengan panjang bit 16 bit lookup table data. Next. Yang ketiga adalah DDF sirkuit DDFS terbungkus berisi 4 register, yang dimana register keempat register tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya sebagai parameter yang relevan dan menulis logika decoding untuk menghasilkan sinyal aktif. Yang terakhir yaitu dalam DDFS IP Core Development ada yang namanya dengan codec DAC integration. Tahap terakhir dari DDFS terdiri dari DAC dan alat low pass filter, yang dimana low pass filter ini adalah melewatkan sinyal yang kecil dan meredam sinyal dengan frekuensi besar. Satu-satunya DAC yang tersedia di papan DA adalah DAC di dalam perangkat kodek audio. Saat inti IP audio dikembangkan, logika multiplexing tambahan disertakan untuk merotekan aliran data eksternal ke DAC. Untuk mengintegrasikan DAC, kita dapat membuat instansi modul DDFS dan modul audio dan menghubungkan output sirkuit DDFS ke input DAC dan mengontrol kodek audio di file top level HDL. Jadi di mana di sini DDFS sebagai
memberikan inputan ke DAC untuk mengontrol kodek audio di top level HDR. Next. DDFS driver terdiri dari rutinitas untuk menginisialisasi sirkuit DDFS dan mengkonfigurasi parameternya. Untuk memperjelas kode, kami mendefinisikan offset alamat sebagai nama register simbolik dan menentukan dua konstanta untuk lebar register fase dan frekuensi sistem dalam file header. Next. Di sini terdapat konfigurasi routines. Yang pertama terdapat fungsi DDFS WR current frekuensi dan DDFS WR offset frekuensi. Masing-masing ini menghitung dan menulis operator dan kontrol frekuensi offset. Ada juga fungsi DDFS WR PHA. Ini menghitung kontrol fase dan menulis register. Offset fase pada input direpresentasikan dalam bentuk derajat. Next. Di sini untuk inisialisasi rutinnya itu terdapat fungsi DDFS init. Ini berfungsi menginisialisasi kodek audio, menghubungkan output sirkuit DDFS ke DAC dan mengkonfigurasi register DFFS, yang dimana kodek audio ini merupakan perangkat atau program komputer yang mampu menyandingkan atau mengkode aliran data digital yang mengkodekan atau mengkode audio. Next. Berikut ada testing, di mana aplikasi utama DDFS adalah dalam sistem komunikasi biasanya melibatkan generasi dan modulasi sinyal frekuensi tinggi. Namun sejak FPGA papan prototyping hanya berisi DAC audio, program pengujian kami berorientasi hingga generasi dan sintesis suara dan musik. Sistem yang diturunkan dalam bagian 16.10.2 mencakup modul DDFS bernama D-Engine dan dapat digunakan untuk pengujian. Berikut tabel frekuensi 9 oktav, di mana dimulai dari oktav 0 sampai 8 dan nada C sampai B. Next. Demikianlah presentasi dari kami. Dari saya Cita Misinaga. Saya Jeffrey Pasaribu. Saya Nolri Kiabianto. Terima kasih.